Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Shihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri fi kitabihi Bulughul Maram rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Masuk hadis yang ke-6 ya. Masih masalah air. Kitabut Taharah, khusus di masalah air. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tenang, tergenang, tidak mengalir, dalam keadaan junub. Kalau ada orang mandi junub di dalam air 2 kulah. Berapa 2 kulah? 217 liter. Toleransi 216 liter. Di tempat 2 kulah air yang tempat air yang bisa menampung 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Tapi airnya tergenangnya sedikit. Bagaimana maksudnya air 2 kulah lebih tapi tergenangnya sedikit? Kalau ada orang mandi di situ dalam keadaan junub berenang, hukumnya makruh. Contohnya itu dalam bak itu lebih dari 2 kulah. Ada orang mandi junub berenang di situ, berendam di situ, hukumnya makruh. Banyak tapi tergenangnya sedikit. Bagaimana maksudnya tergenangnya sedikit? Kalau ada seseorang berada di pinggir kolam, lalu orang itu mengobok-obok air yang di kolam tadi dengan secara sederhana, tidak terlalu pelan, tidak juga terlalu bersemangat, sederhana saja. Goyang sekali, 2 kali, 3 kali. Apabila gelombang ini, gelombang goyangan air tadi sampai ke ujung sana, sampai ke ujung bak sana, itu disebut namanya air yang banyak tapi tergenangnya. Contohnya di kolam renang. Ini kolam renang kalau sebesar musola kita ini, ada yang ngobok-ngobok ujung di situ, tapi gelombangnya sampai ke ujung sana. Itu namanya air banyak tergenangnya sedikit. Nah, kalau ada orang mandi junub
berenang di situ, dong bercebuh di situ. Hukum mandi junubnya sah saja karena airnya lebih dari 2 kula. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena tergenangnya sedikit. Paham gak kira-kira? Larangan Nabi di sini bukan larangan haram, bukan larangan tidak sah, tapi masuk larangan makruh. Apalagi mandi di kolam renang, kencing di kolam renang. Nih potongan kamu begini banyaknya. Mandi di kolam renang, habuk air kolam renangnya orang. Ya? Nah, seperti itu. Nah, itu mandi junub. Walil Bukhari. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari, nah, redaksi hadisnya berbeda. Kalau tadi Nabi melarang mandi junub, kalau Bukhari apa? Kalau tadi Muslim, ini Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Dan janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian kencing dalam air tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ. Mandi di kolam renang, berkencing di situ, terak di kolam renang tadi mandi. Kencing, dikencingin kolam renangnya, dimandiin, hukumnya makruh. Mandi saja, mandi junub nih ya, bukan mandi biasa, mandi junub. Karena redaksi hadisnya mandi junub. Mandi junub di air yang banyak tergenangnya sedikit makruh, apalagi ditambah buang air kecil lagi di situ. Atau tidak mandi junub, tapi buang air kecil di situ, seperti kamu mandi di kolam renang. Nah, mandi di mana kemarin? Water apa? Aquabum. Nah, mandi di situ, berkencing di situ, makruh hukumnya. Paham kira-kira? Wali muslimin minhu wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud ada tambahan hadisnya, wala yaghtasil fihi minal janabah, dan janganlah mandi di dalam air tersebut dari mandi janabah. Nah, dari hadis ini Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, ada 3 riwayat itu. Kita bisa simpulkan ada 3. 1. Orang yang mandi junub di dalam kolam yang airnya banyak tapi tergenangnya sedikit, maka hukumnya makruh. 2. Orang yang cuman buang air kecil saja di dalam air yang banyak tapi tergenangnya sedikit seperti di kolam renang, maka hukumnya makruh. Buang air kecil saja itu makruh. 3. Orang yang mandi junub atau mandi biasa di kolam renang tetapi dikencingin kolam renangnya, maka hukumnya juga makruh. Paham kira-kira? Ngatin kalau nanti mandi di kolam renang, atau nanti Abu ya bikin kolam renang sini nah. Atau kamu bikin air di bak sana tuh, nah, di bak putra itu yang gede itu, dipenuhin airnya, mandi situ, makruh hukumnya kalau kencing di situ.
Baik, lanjut ya. Hadis yang ke-9. Wa an rajulin sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari seseorang laki-laki yang sahabat dengan Nabi, ia berkata. Di sini tidak disebutkan siapa orangnya ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilarang Nabi? An taghtasila al mar'atu bi fadlir rajuli, bahwa perempuan mandi dari air sisa laki-laki, awir rajulu bi fadlil mar'ati, atau laki-laki dari air sisa perempuan, wal yaghtarifa jami'an, hendaklah keduanya menciduk, mengambil air bersama-sama. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan sanadnya sahih. Di sini dikatakan bahwa kalau ada seorang perempuan habis memakai air bekas wudu kah atau bekas mandi kah atau apa, ada sisa airnya, lalu air itu dipakai laki-laki lagi, maka ini hukumnya makruh. Atau sebaliknya, laki-laki habis memakai air itu dipakai lagi perempuan, maka hukumnya makruh. Oleh karena itu sepantasnya memang kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan mesti dipisah. Tidak boleh umpama ada WC umum, WC itu dipakai laki-laki, dipakai juga perempuan, jangan masuk di situ. Nah, jadi yang kita lihat di masyarakat itu alhamdulillah sudah bagus saja. Kita datang ke mall, kita datang ke ke pasar atau ke bandara, biasanya kamar mandi perempuan dengan kamar mandi laki-laki itu berbeda. Yang satu ladies, yang satu men. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mandi juga, umpama suami istri mandi sekamar berdua, boleh saja, boleh. Nabi pernah mandi berdua dengan Siti Aisyah di dalam satu ember, tapi bukan maksudnya berdua di dalam ember, bukan. Zaman dulu belum ada bathtub, jadi mandi di ember begitu. Air tadi berebutan, jadi Nabi menciduk, Siti Aisyah menciduk bersamaan. Sekalinya airnya mau habis, Siti Aisyah bermanja-manja dengan Nabi, jangan dihabisin nah. Itu boleh. Makanya kata Nabi, kalau mau mandi bersama istri boleh saja, ya. Tapi cebuknya sama-sama. Jangan bekas laki dulu, nanti bilang, itu nah bekasku, ambil ya sisanya tadi. Jangan. Apalagi air itu bekas laki-laki atau perempuan yang tidak semahram. Fahim tuh?
Wallahu a'lam.